Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan kisah populer untuk anak muslim tentang kalung permata. Bagaimana kisahnya? Ayo kita saksikan dan dengarkan bersama-sama. Kalung permata. Andai kita bertanya kepada banyak orang, apakah kamu pernah merasakan lapar? Mungkin semua orang yang ditanya akan menyampaikan jawaban sama, yaitu pernah. Dan jika mereka ditanya bagaimana rasanya lapar itu, tentu mereka akan menjawab, lapar itu tidak menyenangkan. Bahkan ada yang mengatakan, lapar itu menyengsarakan. Tak bisa diungkiri, semua orang yang mempunyai perut tentu pernah merasakan lapar. Sebab rasa lapar itu ada di perut, bukan di telinga, hidung, lengan atau punggung. Dan lapar itu tidak mengenal waktu. Bisa lapar di pagi hari, siang, sore maupun malam. Semua orang juga tahu rasa lapar itu disebabkan perut kosong karena belum makan. Suatu ketika, waktu berada di Mekah, Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi merasa sangat lapar. Sesungguhnya ia tahu bagaimana cara mengatasi rasa lapar. Jika makan makanan apa saja, roti atau yang lainnya, rasa lapar tentu teratasi. Namun waktu itu ia tidak mempunyai barang secuil makanan apapun. Uang sepeser pun juga tidak punya. Andai punya uang, rasa lapar tentu tidak menjadi soal. Karena di kota Mekah tentu ada penjual makanan. Ketika sedang duduk melepas lelah, ia melihat benda tergeletak tak jauh dari dirinya. Pelan-pelan melangkah mendekati benda tersebut. Apa gerangan benda ini? Diamatinya benda itu sambil bertanya dalam hati. Ternyata sebuah kantong dari sutra diikat dengan kaos kaki yang terbuat dari sutra juga. Benda tersebut diambil, dimasukkan dalam saku, lalu dibawa pulang. Sesampainya di tempat tinggalnya, kantong tersebut dibuka pelan-pelan. Apa isinya ya? Al-Qadi sangat terkejut karena isi kantong tersebut adalah sebuah kalung permata yang amat indah. Sungguh indah kalung ini. Tentu sangat mahal harganya. Jika benda ini dijual, aku akan mendapat uang yang cukup banyak. Aku akan bisa membeli banyak sekali makanan yang enak dan lezat. Juga bisa membeli keperluan lain untuk beberapa bulan. Aku tidak akan kelaparan lagi. Badanku akan menjadi gemuk, tidak kurus seperti sekarang ini. Aku betul-betul beruntung. Beberapa waktu kemudian,
Saat sedang berdiri di depan rumah tinggalnya, terlihat ada seorang laki-laki tua yang sedang mencari-cari sesuatu. Lelaki tua tersebut menghampiri Al-Qadi sambil berkata, "Aku kehilangan sebuah kantung terbuat dari kain sutra. Isinya sebuah kalung permata. Jika ada orang yang menemukan barang milikku itu, aku mau nebusnya dengan uang sebesar 500 dinar." Benarkah kantung sutra yang berisi kalung permata itu adalah milikmu? "Iya, betul. Apakah Anda mengetahui?" Barang itu ada di rumahku. Bapak bisa melihatnya. Lalu lelaki tua itu diajak masuk ke dalam rumah. Ketika melihat barang yang dimaksud, tampak sangat gembira, sebab barang tersebut memang betul miliknya yang sedang dicari. Lalu ia mengeluarkan sekantong uang sebanyak 500 dinar untuk diserahkan kepada si penemu. "Terimalah uang ini sebagai ucapan terima kasih telah menemukan barangku yang hilang." Mohon maaf, aku tidak bisa menerima uang ini. "Loh, kamu harus menerimanya. Uang ini sebagai tebusan." Terima kasih atas kebaikan hati Bapak. Tetapi aku tetap tidak mau menerima uang ini, sebab barang ini milik Bapak dan harus aku kembalikan tanpa minta upah atau tebusan. "Tetapi aku telah berjanji akan memberikan uang ini kepada siapa saja yang menemukan barangku." Namun, walau bagaimanapun Al-Qadi tetap tidak mau menerima uang tersebut. Akhirnya lelaki tua tersebut pergi setelah mengucapkan banyak terima kasih. Beberapa tahun kemudian Al-Qadi berlayar menuju suatu tempat yang cukup jauh. Dalam perjalanan, kapal yang ditumpangi dilanda badai yang hebat. Ombak bergulung-gulung sebesar gunung menghantam kapalnya berkali-kali, terombang-ambing tidak karuan. Semua orang yang berada di dalam kapal berteriak-teriak karena ketakutan. Dalam situasi yang demikian genting, Al-Qadi berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga mendapat pertolongan, memohon agar bisa selamat dan tetap sehat tanpa cedera apapun. Namun, badai terus berlanjut. Hantaman ombak tampak semakin ganas. Akhirnya kapal pun pecah. Al-Qadi terlempar ke tengah laut yang sedang marah itu. Ia terus berjuang dengan sekuat tenaga, berenang menjauh dari tempat itu. Entah bagaimana nasib para awak kapal dan penumpang yang lain. Namun Al-Qadi beruntung menemukan sebilah papan yang cukup lebar untuk ditumpanginya hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau. Lama ia terdampar di pulau tersebut karena kelelahan yang sangat. Setelah merasa agak kuat, pemuda tersebut berjalan menuju kampung di pulau itu. Ketika melihat ada masjid, lalu masuk dan segera bersujud, mengucapkan syukur alhamdulillah karena dirinya selamat. Di dalam masjid tersebut ada beberapa Al-Quran yang tersusun rapi. Diambilnya sebuah dan dibaca.
أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Mendengar ada suara yang membaca Al-Quran dengan bagus, orang-orang di pulau itu berdatangan, ikut menyimak atau mendengarkan. Lalu, mereka menawarkan penginapan dan minuman gratis bagi Al-Qadi. Hal tersebut merupakan keberuntungan besar. Karena itu tak henti-hentinya pemuda itu mengucapkan syukur Alhamdulillah, juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penduduk. Al-Qadi disambut dengan gembira oleh segenap masyarakat di pulau tersebut. Apalagi ketika masyarakat mengetahui ia rajin beribadah dan mampu membaca Al-Quran dengan baik pula. Jika engkau berkenan, ajarilah kami membaca dan menulis huruf Al-Quran, Pinta mereka. Karena mereka meminta dengan sungguh-sungguh, maka dengan senang hati Al-Qadi menyanggupi. Setiap hari anak-anak, remaja maupun orang dewasa datang bergantian untuk belajar untuk mengaji. Maka masjid di pulau itu yang sederhana dan tak seberapa besarnya menjadi makmur. Suatu hari, salah seorang terkemuka di tempat itu berkata, "Di pulau ini ada seorang gadis yatim, wajahnya cantik dan mempunyai harta yang cukup. Apakah Anda berkenan menikahinya?" Mula-mula Al-Qadi sedikit malu untuk menjawab atau mengiyakannya. Namun karena masyarakat di situ mendesaknya, akhirnya disanggupinya. Dan beberapa hari kemudian, saatnya keduanya dipertemukan. Pada waktu bertemu dengan gadis yatim tersebut, Al-Qadi sedikit kaget. Karena kalung permata yang dikenakannya adalah kalung yang diketemukannya di Makkah beberapa tahun lalu. Karena itu, Al-Qadi terus memperhatikan kalung tersebut. Mengetahui Al-Qadi terus memperhatikan kalung, orang terkemuka di pulau itu berkata, "Rupanya Anda tidak tertarik kepada gadis ini, tetapi hanya tertarik pada kalung permatanya." Mendapat teguran tersebut, lalu Al-Qadi menceritakan kepada mereka tentang kalung tersebut, bahwa ia pernah menemukan kalung yang dimaksud waktu berada di Mekah.
Begitu mendengar cerita tersebut, spontan mereka membaca tahlil dan takbir. Loh, mengapa Anda semua membaca tahlil dan takbir? Setelah selesai mendengar cerita saya, Sesungguhnya lelaki tua yang pernah Anda temui di kota Mekah dahulu adalah ayahanda gadis ini. Sebelum meninggal, beliau berkata bahwa belum pernah bertemu dengan seorang muslim sebaik orang yang telah menemukan dan mengembalikan kalung tersebut kepadanya, dan beliau berdoa kiranya bisa bertemu kembali dan dapat menikahkan dengan putrinya. Dan sekarang ini Anda telah berada di tempat ini. Keinginan beliau menjadi kenyataan. Subhanallah. Hari-hari selanjutnya Al-Qadi mengembangkan layar mengarungi kehidupan ini bersama gadis yatim tersebut. Mereka mengucapkan puji syukur, alhamdulillah, dengan lebih meningkatkan kualitas ibadah dan takwanya. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai keturunan yang tampan dan cantik, yang soleh dan solehah, untuk meneruskan perjuangan orang-orang tua mereka terdahulu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. 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 Ucap Al-Qadi bersama istri dan anak-anaknya. Demikianlah kisah cerita ini yang perlu kita tiru. Hikmah dari cerita ini adalah kejujuran dan kebersihan hati, serta menolak yang bukan haknya akan menuntun perjalanan hidupnya menuju ke jalan yang lapang dan lebih baik. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi kita semua untuk menjalani kehidupan hingga akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.